wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, berhubung kita masih masa pandemi, maka pembelajaran kita masih sama dengan minggu sebelumnya, yaitu secara daring. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Dan Ibu akan memimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, maka lancarlah pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuannya itu peserta didik harus mampu memahami dan menjelaskan kembali apa itu yang dimaksud dengan action script. Yang kedua, peserta didik harus mampu menjelaskan kembali bagaimana cara kerja dari action script ini dan apa-apa saja yang masuk ke dalam action script ini. Baik, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari action script ini. Karena tujuan yang pertama itu anak-anak semua harus dapat memahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan action script ini. Jadi action script ini terdiri dari dua kata, yaitu action dan script. Dan action script ini memiliki arti yang berbeda. Action ini artinya itu aksi, sedangkan yang dimaksud dengan script ini ya artinya itu tulisan atau naskah. Jadi action script ini yaitu yang berarti tulisan atau naskah yang beraksi. Dan dapat kita simpulkan bahwa action script ini tak lain dan tak bukan merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan di dalam Adobe Flash, dan gunanya itu untuk mengendalikan beberapa objek-objek maupun movie yang terdapat di dalam Adobe Flash itu. Dan sebenarnya Adobe Flash ini juga tidak menggunakan action script dalam pemakaiannya. Namun untuk kalau seseorang menginginkannya adanya interaksi yang lebih kompleks, maka action script ini sangatlah dibutuhkan di dalam pembuatan movie atau berbagai iklan pendek. Dan action script ini biasanya dibuat berdasarkan SCMA script yang biasanya pun digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat lunak yang menggunakan platform Adobe Flash Player. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa fungsi dari action script ini. Jadi, action script ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu disebut dengan fungsi dari action script ini adalah untuk membuat sistem navigasi situs. Dan dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana sih action script ini dapat mengatur user menjelajahi situs atau program yang telah dibuatnya. Namun dengan demikian, situs yang telah dibuat ini tidak hanya menjadi film iklan berkala, kecuali jika memang diinginkan seperti itu, maka baru bisa dijadikan film iklan berkala. Nah, fungsi yang kedua untuk menambahkan interaktivitas dengan user. Artinya dengan action script ini, user dapat berintegrasi dengan setiap elemennya di dalam movie flash ini, baik itu di tombol movie clip maupun di dalam teks. Jadi yang selanjutnya itu untuk membuat situs atau program yang dinamis. Artinya action script ini dapat digunakan dengan berbagai bahasa lain, yaitu seperti Java dan lain sebagainya. Kita akan membahas bagaimana sih penggunaan action script ini. Jadi penggunaan action script ini yang pertama animation.
Animasi ini yang sederhana memang tidak membutuhkan action script. Namun untuk animasi yang kompleks, action script ini akan sangat membantu. Sebagai contohnya saja, animasi bola yang memantul di tanah yang akan mengikuti hukum fisika itu akan membutuhkan ratusan frame. Namun dengan menggunakan action script ini, animasi tersebut dapat dibuat hanya dalam satu frame saja. Jadi cara menggunakan animation ini memang tidak dibutuhkan. Tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakannya karena ini akan lebih mudah dan hanya menggunakan satu frame saja. Dan penggunaan yang kedua itu dinamakan dengan navigasi. Artinya pergerakan animasi pada flash ini secara default bergerak ke depan dari satu frame ke frame yang lainnya hingga pergerakan itu selesai. Namun dengan action script ini, jalannya animasi ini dapat dikontrol untuk berhenti di suatu frame dan berpindah ke sembarang frame sesuai dengan pilihan dari user yang kita pilih. Contohnya itu ada dua user yaitu yang pertama advertisement dan report is ad. Dan selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan yang ketiga. Penggunaan ketiga ini dinamakan dengan user input. Jadi action script ini dapat digunakan untuk menerima suatu masukan dari user dan kemudian informasi tersebut dikirimkan kepada server untuk diolah. Namun dengan kemampuan ini, action script ini dapat digunakan untuk membangun suatu aplikasi web berbasis Flash. Dan penggunaan yang keempat dinamakan dengan memperoleh data. Contohnya itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa action script ini dapat melakukan interaksi dengan servernya. Dengan demikian, itu dapat kita gunakan untuk mengupdate informasi lalu menampilkan kepada user. Dan kalkulasi action script ini dapat melakukan kalkulasi. Contohnya saja seperti yang diterapkan pada aplikasi shopping chart. Dan yang penggunaan yang kelima dinamakan dengan grafik. Jadi action script ini dapat mengubah ukuran sebuah grafik, sudut rotasi, warna movie clip dalam movie, serta dapat menduplikasikan dan menghapus satu item dari screen-nya. Dan penggunaan yang keenam itu dinamakan dengan mengenali environment. Artinya, action script ini dapat mengambil nilai waktu dari sistem yang digunakan oleh usernya. Dan yang ketujuh dinamakan dengan memutar musik. Dan penggunaan yang terakhir itu selain sebagai animasi berupa gerakan, ada beberapa program lain yang di dalam Flash ini dapat diinputkan yaitu sebuah musik, sehingga animasi yang dihasilkan oleh Flash ini tentunya akan lebih menarik dan membuat lebih banyak peminat lagi untuk menggunakan Adobe Flash ini. Namun pada hal ini action script ini dapat digunakan untuk mengontrol blast dan volume dari musik yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan membahas pengaturan properties object dengan menggunakan action script ini. Jadi yang pertama itu penggunaan perintah trash. Artinya perintah trash ini digunakan untuk menampilkan informasi pada panel output. Panel output ini hanya bisa digunakan untuk menguji jalan program saja, bukan sebagai tampilan utama program. Namun yang menjadi tampilan utama program ini adalah state kita. Dan yang kedua itu ada pendeklarasian variabel. Variabel yang akan digunakan dalam script ini kita harus dideklarasikan terlebih dahulu. Di sini beberapa tipe variabel yang sering digunakan itu antara lain text file, number, string, array, strip,
shape, dan movie clip. Kita juga dapat membuat tipe variabel sendiri, yaitu berupa objek kelas untuk aplikasi kita. Perintah deklarasi variabel ini mempunyai bentuk umum. Nah, yang pertama itu dinamakan dengan var, atau nama variabel atau titik variabel. Atau cara keduanya itu juga memberikan hasil yang sama, yaitu dengan mengetikkan var nama variabel, artinya tipe variabel, atau sama dengan new tipe variabel, buka kurung dan tutup kurung, lalu titik koma. Selanjutnya kita bisa menambahkan program berikut ini ke dalam kode ke dalam kode program kita. Gunanya itu untuk memunculkan tulisan hello world ke dalam stack kita. Yang pertama itu kita harus menuliskan var teks saya .2 dituliskan text file sama dengan new text file, buka kurung lalu tutup kurung, dan yang terakhir kita harus membuat titik koma, karena titik koma ini sangat berpengaruh untuk menjalankan program yang sedang kita rancang. Lalu di baris kedua itu kita tulis teks saya titik teks sama dengan, jangan lupa kalau setiap kita akan memasukkan teks, kita harus mengawalinya dengan tanda kutip, dan selanjutnya baru kita menuliskan teks yang kita ingin masukkan. Jadi setelah kita memasukkan tanda kutip, maka tuliskan di sana hello world, dan kita harus menutupnya dengan tanda kutip lagi. Dan seperti biasa, setelah akhir kalimat kita harus menutupnya dengan titik koma. Selanjutnya kita akan masuk ke baris yang ketiga. Di baris ketiga ini yang harus ditulis yaitu stack titik add seal di dalam kurung teks saya, dan yang terakhir jangan lupa dikasih dengan titik koma. Selanjutnya, lanjutkanlah dengan menguji hasil program kita dengan menekan keyboard, Ctrl, lalu tekan Enter. Maka di sana akan terlihat tulisan Hello World pada stack Anda. Dan yang ketiga itu penggunanya itu sebagai event listener dan event handler. Jadi semua interaksi user di dalam Flash ini dikelola oleh event-event, yang beberapa contoh event ini adalah mouse click, mouse move, input keyboard, loading file, dan lain sebagainya. Namun di dalam buku akan banyak yang menggunakan pengaturan event ini. Gunanya itu untuk mendesain interaksi user. Dan di dalam action script ini, suatu objek bisa mendengarkan atau listen yang eventnya itu yang terjadi pada dirinya menggunakan method add event listener pada objek tersebut. Metode ini membutuhkan dua argumen, yaitu yang pertama event apa yang didengarkan, misalnya itu mouse event ataupun keyboard event. Dan fungsi apa yang akan saya kerjakan apabila saya mendengarkan event ini. Di dalam contoh kita, baris pertama itu kita harus memulai dengan tombol mulai dan rumusnya itu titik add event listener, lalu di dalam kurung mouse event titik klik koma tekan tombol, lalu tutup kurung, dan di akhir seperti biasa ditulis dengan titik koma. Dan yang baris yang selanjutnya ditulis dengan function tekan tombol, di dalam kurung move titik 2 mouse event tutup kurung titik 2 voice kurung kerawal isi fungsi, dan ditutup dengan kurung kerawal. Selanjutnya untuk menguji tesnya seperti biasa pada keyboard kita tekan Ctrl lalu tekan Enter secara bersamaan, maka akan keluarlah program yang telah kita buat tadi di dalam stack yang telah kita buat.
Baiklah, mungkin hanya sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Ya, seperti kesimpulan materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Jadi tadi Ibu telah menjelaskan pengertian dari action script ini. Jadi action script ini terdiri dari dua kata, yaitu kata action dan script. Jadi arti dari action script ini merupakan tulisan atau naskah yang beraksi dan biasanya digunakan oleh bahasa pemrograman yang digunakan di dalam Adobe Flash. Dan action script ini sebenarnya merupakan Adobe Flash yang tidak bisa digunakan action script dalam pemakaiannya. Tapi kalau seseorang menginginkannya, ada interaktivitasnya yang lebih kompleks, maka action script ini sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Lalu action script ini dibuat berdasarkan ECMAScript yang digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat lunak yang menggunakan platform Adobe Flash Player. Dan Ibu harap anak-anak dapat mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Adobe Flash ini, karena Adobe Flash ini memiliki banyak kegunaan. Contohnya saja kalau kita hendak membuat iklan pendek maupun animasi-animasi menarik atau animasi yang bergerak, Adobe Flash ini sangat membantu kita untuk menyelesaikan itu semua. Dan tentunya dengan menggunakan Adobe Flash ini, animasi-animasi yang kita buat tadi itu akan lebih menarik dan tentu saja akan membuat banyak minat orang untuk melihat program dan iklan-iklan yang telah kita buat tadi. Baik, mungkin hanya itu untuk pertemuan kita pada hari ini, dan Ibu harap anak-anak semua dapat memahami materi kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk membaca hamdalah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.